Oke. Oke, kita mulai aja ya. Nanti rekamannya ada di Bapak buat nanti dari TikToknya ya. Kawan-kawan yang lain pun suruh aja kalau misalnya apa join di TikToknya udah Bapak join kan. Yang kalian di sini ya nggak usah lah ikut di TikToknya ya kan. Kalian lihat aku aja lah. Hah? Oke. Jadi dengar yang belakang kan? Topik yang di blog ini agak berat. Dokter yang melayani, ya kan? Hanya dia kulihat gantung sebenarnya siapa yang kita layani. Melayani pasien, boleh. Memang dokter kalau melayani ya pasti harus pasien yang dia layani. Sekarang pertanyaanku, kenapa kita mau melayani pasien? Supaya apa kita melayani pasien? Maka jawaban bisa aja memang gitulah Pak, namanya dokter yang dilayani ya pasien lah Pak, iya kan? Kalau enggak Pak, itu kewajiban berarti. Kalau enggak pasien siapa lagi yang kita layani Pak, iya kan? Bisa ya? Nah ini adalah pilihan yang diperhadapkan sama kalian. Jadi mata kuliah ini dia bukan teori, bukan sekedar pengetahuan yang mau diberikan kepada kalian, tapi pengambilan keputusan. Apa yang kalian putuskan tentang diri kalian nanti yang akan menjadi seorang dokter. Ya. Sebab kita boleh memilih bahwa hidup kita ini adalah untuk melayani diri kita sendiri atau bukan diri kita sendiri. Ya. Coba ditanya sama dirinya lah sekarang. Untuk apa saya jadi dokter? Tadi pagi kan udah dibahas tuh ya, panggilan sebagai seorang dokter. Tentunya yang memanggil bisa banyak. Bisa opung awak yang manggil kan, jadi dokter lah kau ya cucuku, ya. Bisa bapak tua awak atau tulang awak, jadi dokter aja kau, jadi dokter aja kau. Ada bahkan panggilannya dari diri sendiri. Aku memang mau jadi dokter. Aku mau jadi dokter. Nah, yang manapun panggilannya ini, tetapnya ujung-ujungnya jadi seorang dokter. Oke, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan blog ini, maka kalian harus bisa memilih, bukan harus bisa, bebas pilih, bebas. Pilihannya adalah apakah kalian mau menjadi seorang dokter untuk memenuhi keinginan kalian atau keinginan di luar daripada diri kalian. Jadi dokter untuk memenuhi ambisi kalian atau memenuhi ambisi yang di luar diri kalian. Untuk memenuhi kepentingan diri kalian atau demi kepentingan orang lain. Saya sampai situ kalau misalnya ditanya jujur, sebenarnya kita mau jadi dokter apakah mau supaya dapat pekerjaan nanti? Ya, supaya kerja. Ada yang merasa supaya kerja, biar ada kerjaan nanti jadi dokter. Lalu supaya nanti kalau bisa kerja kita dapat uang. Berarti tujuannya adalah untuk uang. Ya, masa. Berarti kalau kita kerja untuk uang, dah
Kita dokter yang melayani. Siapa yang kita layani? Uangnya. Kalau dokter yang melayani uang, berarti ya pilihan. Tenang, sampai pada titik manapun nanti blog ini selesai, pilihannya ada sama kalian. Apa yang mau ku bawa kepada kalian ini adalah menawarkan sesuatu yang mungkin belum pernah terpikir, yaitu jangan cari uang. Kalau ada sanggahan silakan disampaikan, jangan takut. Untuk itulah kita ada di sini, supaya kita bisa berdiskusi tentang itu. Coba, kapan kita yang kemudian bisa tenang perasaan waktu kita nggak ada pegang uang, waktu nggak ada uang di rekening, di OVO, di GoPay, uangnya kosong, di dompet uangnya juga nggak ada. Telepon sama mama orang tua juga, waktu kita telepon, "Ma ada uang?" Nggak ada jawabannya. Tapi pada waktu semua itu tidak ada sumber uangnya, kita tetap merasa fine saja. Pernah merasa begitu? Belum pernah. Pernah membayangkan kalau terjadi dengan keadaan seperti itu? Rasanya jangan sampai lah Pak. Masa sampai nggak ada uang Pak? Pernah rasa gitu? Enggak. Atau takut membayangkan? Takut ya? Atau mungkin ketika kita kehilangan sesuatu, hilang uang kita, kita rasa apa? Ada yang panik, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang jadi stres, ada yang apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang perasaan kita jadi tidak nyaman. Sampai-sampai rasa tidak nyaman itu kemudian menimbulkan gejala di tubuh kita. Maka muncul istilah psikosomatik. Mulailah asam lambung naik, GERD-nya kambuh, jantung berdebar, rasa mau mati. Ya. Pokoknya galau habis. Ada? Yang sering merasa itu ada? Atau ada yang merasa begini, "Ih Pak, aku memang lagi kuliah Pak, tapi aku harus berpikir juga lah bagaimana supaya dapat uang." Lalu kemudian yang cowok-cowok misalnya ikut, di sini nggak ada judi bola. Oh ada. Oh ya ada. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Atau gini, dia nggak ikut judi bola, tapi ngeker, pinjam dulu 100. Tiap jumpa sama orang bagi 100. Kali 1000 biasanya. Oh kali 1000. Tunggu naik sampai 1000. Biasanya ngomong. Iya kan? Aku kan dengar tahu. Ya, bisa ya. Tanpa sadar kita kemudian menjalani hari-hari ini. Siapa yang merasa bahagia kalau punya uang? Yang angkat tangan lah, angkat tangan. Jujur. Oke. Udah jangan. Sama. Bisa rasa bahagia, tenang, damai, tentram ketika ada uang. Oke. Udah jangan lama kali angkat tangan ya, gak akan datang uang. Aduh, minta ampun. Oke. Siapa yang
Udahlah, tadi udah ya. Ketika nggak ada uang kita rasa sebaliknya. Maka kita kemudian akan berusaha mencari uang. Jadi yang kita kejar adalah uang. Lihat pasien, yang kita lihat nanti uang. Berarti kalau yang hari ini kalian bahagia karena ada uang, lalu itu kalian bawa terus ke koas, kalian bawa UKM PPD, kalian bawa itu internship, kalian bawa itu, satu aja dalam pikirannya, pokoknya kalau ada uang aku berarti kalian sedang mengejar uang, bekerja untuk uang, hidup untuk uang. Berarti melayani uang. Bisa ya? Ada nggak yang mau kalau misalnya ditawarin hari ini, jangan lagi ya kejar uang? Belum mau ya? Belum mau. Mungkin karena belum pernah merasa banyak uang kali ya? Belum balik modal. Oke. Oh, uang kuliah ini harus dibalikkan modalnya? Kenapa? Ada rasa harus membalikkan uang kuliah kalian? Enggak ya? Balas budi. Berarti balas budi kita kepada orang tua adalah diukur dengan uang. Loh. Paham ya? Kalau memang ada pikiran kita seperti itu, coba nanti pulang telepon mama kita. Mak, dengan cara apa aku membalas kebaikanmu, Mak? Hah. Kira-kira apa jawaban mama kita kalau kita telepon lah orang tua kita sekarang kan? Kayak mana cara aku, Mak, membalas kebaikanmu? Pasti jawabnya apa, Cuk? Pasti itu orang sukses. Masa sih? Udah kau tanya itu. Orang sukses yang diukur dengan jumlah materi. Paham kan? Pasti dia jawab, baik-baiklah kau di sana, Nak. Kau di sini ngapain? Kuliah. Berarti baik-baiklah kau. Kuliah ngapain? Belajar. Berarti baik-baiklah kau. Tapi faktanya belajar tapi Ada yang bahagia belajar? Satu bahagia, 2, 3. Bahagia ya? Malu. Bisa ya? Berarti yang pertama, tugas kalian sekarang yang masih berpikir membalas kebaikan orang tua adalah dengan mengembalikan uang. Dah? Belajar aja bagus-bagus. Mulai hari ini, coba lihat aku. Kalian nanti pulang, belajarlah dengan bahagia. Pada waktu kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti hati kalian itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Karena kalian akan mengingat orang tua kalian, apa yang sudah diberikan kepada kalian, kalian balas dengan yang setimpal. Tapi waktu kalian bermain-main, lalu gak mikir orang tua, pada waktu itulah kalian mengecewakan buat orang tua. Itu yang pertama. Tadi kita bahas untuk apa kita jadi dokter. Kalau yang ada dalam pikiran kita itu adalah uang, maka aku tanya lagi, untuk apa kita kumpulkan uang? Oh, untuk hidup. Oke, jadi coba ya, ini kita masuk ke kedokteran ya. Kita belajar makhluk hidup. Sebab kalau belajar yang udah mati, kayak kemarin kejadian di satu kampus ya kan, bisa tiba-tiba ada mayat kan gitu kan.
lalu mayatnya dilarikan, kan gitu. Kok bisa lari mayatnya? Nggak usah pikirkan. Sekarang kita pikirkan karena ada yang menjawab uang untuk hidup. Siapa yang setuju kalau uang itu perlu supaya kita hidup? Oh, setuju ya? Berarti tanpa uang kita mati. Ya, jadi nggak konsisten. Perlu. Untuk apa perlunya uang untuk hidup? Apa? Makan. Berarti kalau nggak ada uang, oh, jadi nggak bisa makan. Bisa makan tapi nggak bisa beli makan. Yang perlu sama kita beli makan atau makannya? Nah, jadi kalau nggak ada uang bisa makan? Bisa. Makan. Kau makan apa rupanya, Dek? Nasi. Kalau jalan-jalan kau nanti sampai ke sawah-sawah sana, dapatmu nggak nasi? Kalau hanya nasi aja. Kok pencuri sih? Hah, kau kerjai sawahnya, kau bersihkan, kau cabut rumputnya. Iya, tapi kan dia nggak ada uang tadinya. Dia cerita kalau nggak ada uang nggak bisa makan. Bisa. Pergi kau ke sana, ke Belawan sana, mancing, dapat kau ikan, protein. Hah. Oke, emang enggak? Oke, maka dibilang kalau untuk beli pancing pasti ada orang mau ngasih kau pancing. Cobalah kau bilang nggak ada uang, kasih aku pancing, aku mau mancing, mau cari makan, pasti orang kasih. Itu kau bukan minta-minta. Ada tapi dipukuli orang katanya. Kau tengoklah siapa yang kau mintai pula, dia pun udah miskin kau mintai. Paham nggak? Apakah adil? Ya, apakah adil buat Tuhan kalau kita bilang kita harus punya uang supaya makan? Bisa. Kenapa bisa ada semua yang kita makan? Kan karena Tuhan kan? Saya. Jadi yang kalian layani siapa? Uang atau Tuhan? Jadi kalau melayani bekerja cari ya ini jangan di mulut. Di mulut bilang Tuhan, nanti hatinya masih suka uang. Oke. Wajar suka uang. Oke. Berarti bahagia kalau ada uang ya. Gini. Yang mau ditawarkan sekarang sama kalian adalah jangan pernah bahagia karena ada uang. Tawaran, ingat, aku menawarkan, tidak akan kupaksa kalian. Tapi buatku, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ada ditulis. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Berarti kalau kamu bahagia karena merasa pegang uang, celaka. Yang bilang siapa? Tuhan. Udah. Kalau mau nggak senang dengan apa yang ku bilang, tanya sama Tuhan. Tapi secara fisiologis pun bisa ku jawab. Tenang aja. Kalau orang bahagia karena uang, berarti dia kecewa kalau nggak ada uang. Kalau orang kecewa, berarti dia stres. Kalau dia stres, berarti hormon katekolamin, hormon kortisol, semuanya akan berkumpul membuat tubuhnya menjadi udah. Maka hati yang gembira adalah lo ketawa lo.
Kita nggak dilarang jadi kaya, Dek. Jangan pernah merasa nggak enak kuliah dokter itu. Masa dilarang kita kaya? Aku tidak larang kalian jadi kaya. Tuhan nggak larang kalian kaya. Tuhan mau kalian kaya. Tapi Tuhan mau jangan sampai kalian bahagia karena kaya. Dah. Apa kau bilang? Nggak mau kaya? Mau dong. Dia punya cita-cita yang mulia. Oke, mau kaya. Itu maksudnya mau menginginkan. Nah, itu bagus. Karena nggak boleh juga ingin kaya. Karena kalau kita ingin kaya, Tidak mensyukuri. satu tidak mensyukuri, kedua berarti yang kita kejar adalah kekayaan. Kita pasti akan mengejar hal yang membuat kita bahagia loh. Lalu tadi dibilang, celakalah orang yang kalau dia bahagia karena kekayaannya. Bisa? Bisa ya? Apa yang kita rasa sekarang? Sedih, marah, kecewa dengan hidup. Kok gini hidupku? Bahagia. Nah, jangan cuma di mulut. Aku selalu bahagia. Selalu ya. Rasanya senyumanmu. Mantap, mantap. Kau bisa nangkap maksud dia. Jadi kau nanti misalnya nggak bayar pasien kau udah relakan. Rela. Tidak memaksa pasien bayar. Ikhlasnya aja. Tapi nanti pas mau pulang. Mau. Udah wajib dulu. Enggak loh, jangan bilang kewajiban dokter. Gini, kewajiban itu harus kalian lihat siapa yang mewajibkan. Ngerti kan? Kita melakukan kewajiban itu jangan hanya bilang itu kan kewajiban dokter. Itu gak selesai. Siapa yang mewajibkanmu? Sebab kalau orang mengejar uang, berarti dia diwajibkan oleh uang tadi untuk bekerja. Maka dia akan kejar uangnya. Memang kewajiban dokter lah melayani pasien, benar nggak? Itu kewajiban. Sebab kalau kau nggak layani pasienmu, kau nggak bisa mengobati dia. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengobati pasien itu sebagai kewajiban, memenuhi tuntutan siapa? Tuntutan diri kita atau tuntutan Tuhan? Itu pertanyaannya. Apa Tuhan kemudian menuntutmu supaya kau melayani pasien supaya kau dapat duit? Kan enggak. Nah, tapi percayalah, kalau kalian ambil pilihan hari ini, kalian pasti akan menjalani mulai hari ini sampai ke depannya dengan cara yang berbeda. Bahagia kali kalian. Bahagia sekali. Sangat nikmat dengan hidup ini. Lihat orang kaya, kalian nggak sakit kepala. Lihat orang rumahnya besar, kalian nggak perlu sakit mata. Mau lihat orang yang miskin sekalipun, kalian biasa-biasa saja. Nggak, kasihan kali dia ya, kasihan kali dia ya. Ngapain kasihan sama orang miskin? Emangnya orang miskin nggak diberi hidup sama Tuhan? Paham? Aku nggak bisa aku kayak gitu, nggak bisa aku kayak gitu. Nggak ada cerita. Hidup kita sumbernya dari Tuhan. Pilihan sama kita. Mau hidup kita untuk Tuhan Sang Pencipta, atau kita kejar keinginan diri kita sendiri. Kalau kita mengejar keinginan diri kita, tentunya nggak ada orang yang mau nggak ada. Tapi kalau ditanya mau kaya, akan ada kemungkinan lebih banyak orang yang kalau ditanya mau kaya pasti dijawab mau. Dan itu terbukti tadi di awal-awal aku bilang, siapa yang bahagia kalau kaya? Semua tadi. Sekarang kita coba tanya sekarang.
Ayo. Ingat ya. Siapa yang di kelas ini bahagia dia kalau kaya? Oke, turun. Siapa dia yang bahagia kalau miskin? Bersyukur sih, Dok. Tapi nggak bahagia. Apa bedanya? Kita bilang bersyukur, tapi hatinya nggak bahagia. Itu apa artinya? Berarti nggak sama mulut dengan hati. Berarti munafik. Kenapa enak kali jadi kaya? Apanya? Tapi pengen kaya ya. Pengen yang baru-baru. Hah? Apa pengenmu? Sedang-sedang. Berapa sedang? Oh, cukup lah ya. Pas mau beli mobil baru cukup uangnya. Istri muda, ada istri muda cukup uangnya. Kalau itu dong. Iya. Maka coba lihat, ada banyak ya orang-orang yang ketika dia sudah sukses, lalu kemudian akibat daripada kesuksesannya itu malah membuat dia jatuh. Ya istri udah ada satu, tapi karena dia udah sukses cari satu lagi jadi dua. Atau nggak usah istri lah, mainan. Karena ada ada orang gara-gara punya mobil Ferrari akhirnya mati karena tabrakan. Benar gak? Coba kalau tadi dia naik mobil biasa, gak tabrakan dia. Ini dia baru biasa naik mobil biasa, tiba-tiba naik Ferrari. Gak sadar dia tekan gasnya. Itu torsi Ferrari luar biasa. Gak akan bisa dikuasai dia, saking besarnya tenaganya. Dah, akhirnya apa? Terbalik-balik. Mana lebih bagus? Naik mobil Ferrari atau naik mobil yang lain? Sekarang pertanyaannya, kenapa kau terima? Untuk apamu? Kalau sekarang kau dikasih Ferrari, kau apain? Kau apain? Kalau dikasih, ini kalau dikasih tenanglah, bukan kalau beli. Kalau aku kasih kau Ferrari, ya iya, kau apain? Dipakai? Kau pakai di mana? Dipamer, iya kan? Investasi. Kayak mana Ferrari investasi? Oh, disewakan lah ya. Kenapa nggak kau pakai? Nggak bisa naik perawatan kan mahal loh. Oh. Dan gitu kan. Oh investasi. Bisa ya. Kalau kau pakai di Medan ini apa yang terjadi? Patahlah pinggang kita kena LBP. Itu kan keras dia, shocknya keras. Lo di Medan nggak banyak lubang. Ngapain kau pakai Ferrari? Kau pelan-pelan kan dia. Tiap jumpa lubang pelan. Yang naik becak pun ketawa. Kenapa mobil bapak ini kan gitu? Ya artinya, apa motivasi kita untuk membeli hal-hal seperti itu? Mau apa? Kalau itu yang mendatangkan kebahagiaan untukmu, itu yang kubilang, maka kamu bukan serving doctor. Kalau kau bahagia karena nanti punya mobil mewah, berarti kau bukan dokter yang melayani. Pilihannya
sekarang kau tentukan saja, kamu tidak akan dipaksa. Nggak mungkin lah keluar slogan semua yang tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen adalah dokter yang melayani. Mana mungkin itu? Bebas pilih. Cuma blog ini harus diadakan supaya apa? Supaya kita sama-sama membuka pikiran. Lalu buatlah pilihan tentang itu. Nanti yang kita hadapi juga orang-orang dari mulai yang banyak uang sampai dengan yang nggak punya uang. Kalau kamu itu dokternya adalah dokter yang suka dengan uang, berarti potensi kecewa karena uang. Betul? Kita kan sakit hati karena kita suka terhadap sesuatu. Ketika itu hilang. Kalau kita nggak suka sama uang, mau uangnya datang biasa aja, mau uangnya hilang biasa aja. Tapi karena kita suka uang, maka potensinya pasti membuat diri kita sendiri menjadi stres. Lalu satu waktu mungkin datang pasien, datang berobat samamu. Ini apalagi baru siap caleg-caleg nih ya nanti ya kan? Ya, berdoalah. Bukan supaya menang, supaya mau menang ataupun kalah, rasanya tetap biasa-biasa saja. Sebab kalau nanti dia rasa luar biasa kalau menang, pasti kalau kalah luar biasa juga, stres, kecewa. Bisa ya? Apa yang kalian pakai semua sekarang? Baju baru kah? Celana yang mahal kah? Coba. Kalau ada dalam pikiran kalian, senang kali aku bajuku baru ku beli semalam. Dah. Berpotensilah kalian akan mengejar uang supaya apa? Bisa beli baju. Berarti yang kalian layani adalah uang. Saya. Jadi manusia bisa hidup tanpa uang, bisa lah. Udah hitung kan berapa hidup ini bisa hidup kita? Udah tahu kenapa bisa hidup kan? Harus kalian sadari, sadar nggak? Kalau kau hidup dikasih Tuhan berapa? Kalau diuangkan, banyak kan? Terus kau kejar berapa uang? Untuk apa? Tetap juga untuk kesenangan berarti kalau kita kejar uang untuk kesenangan diri, berarti sama itu dengan orang yang berbahagia menikmati uangnya. Pilih. Kuulang lagi pertanyaannya. Siapa di sini mau bahagia kalau punya uang banyak? Masih mau juga. Siapa di sini yang tetap bahagia kalau uangnya hilang? Gitulah. Tetaplah bahagia. Iyalah. Karena kalau kita stres kau. Itulah. Benar. Di satu sisi sih itu jawaban fisiologisnya begitu. Dalam hati, hati-hati. Ketika nggak sama yang di mulut dengan di hatimu, kau pasti stres deh. 2 kali stresnya. Kenapa? Kemana-mana pura-pura bahagia. Coba teslah sekarang. Ya, kepala kita bilang iya. Dah, tapi hati bilang enggak. Coba kau perhatikan sekarang. Enggak. Sakit kepala. Jadi mana tahu ada yang sering vertigo. Puyeng dia. Gara-gara itu. Nggak sama apa yang diucapkannya dengan dalam hatinya. Ditanya kayak mana kau? Nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa? 10 kali bilang nggak apa-apa. Nangis akhirnya. Kenapa? Hatinya nggak bisa lagi dia tahan. Kau bilang nggak apa-apa pakai mulut, padahal kau baru aja ada apa-apa. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Ah, apa tuh? Kencana lo gitu. Dang pola boha. Baru tiba-tiba dia ingat, ih, uangku hilang semalam. Dang pola boha. Paham ya? Coba. Dan kalau kalian pikirkan, ya, semua sumber kekecewaan manusia pasti terkait dengan uang. Pasti. Semua. Sumber perang, uang. Orang berantem, uang. Semua uang. Kalau dia ditarik terus garisnya, pasti ketemunya di uangnya. Hilang. Bukan hilang kadang, uangnya nggak bertambah. Pernah stres? Nggak tahu lah, aku semoga nggak lah ya. Jadi misalnya dulu, ku tengok uang, adanya uang ini di rekening, tapi nggak bertambah dia. Bisa aku jadi kecewa. Kok nggak tambah uangku? Boro-boro berkurang. Tetap aja stres sama. Kok nggak tambah? Saya bayangkan. Siapa yang nanti kerja untuk cari duit? Ya, siapa mau kerja cari duit? Angkat tangan. Udah angkat tangan aja kok deh. Siapa mau bekerja cari duit? Oke. Semua ya? Gawat. Oh, uang itu sinamat ya. Lagi ngutang ya, nggak mungkin ngutang. Oke, boleh. Gak ngerti kan? Aku pun bingung udah mau putus asa aku. Oke, coba kulang. Lihat aku, lihat. Siapakah yang memberi kalian hidup? Tuhan. Besar kali suara kalian bilang Tuhan. Siapakah yang memberi kalian hidup? Tuhan. Itu jujur apa ragu? Jujur. Bisakah kalian hidup tanpa Tuhan? Enggak. Oke. Apakah yang kalian kejar dalam hidup? Siapa yang kalian kejar? Tuhan. Betul. Cita-citamu jadi dokter spesialis apa? Anak, kulit, bedah. Supaya apa kau jadi dokter spesialis bedah? Tujuanmu apa? Kok nanti? Masa kau nggak tahu apa yang kau kerjakan? Hah? Supaya apa? Kau merasa bahagia nggak kalau jadi dokter bedah? Enggak. Mulai melarikan diri dari kenyataan. Hah? Hidup kita punya siapa? Benar. Itu 100% itu. Berarti hidup kita itu untuk siapa? Ini bebas. Jangan paksakan dirimu. Karena kalau kau paksakan dirimu, kau stres. Harus kau sendiri yang menyadari dan buat pilihan.
Karena semua kita waktu lahir, kau kenal Tuhan waktu lahir? Gak ada yang kenal Tuhan waktu lahir. Gak kenal. Bahkan mungkin pun sekarang ada yang belum kenal Tuhan. Ya Tuhan sudah. Ngapain kau tanya Tuhan dia? Ngapain kau tanya Tuhan dia? Hah? Gini, definisinya Tuhan aja lah kita samakan, yaitu Sang Pencipta. Itu satu definisi enggak? Tapi pilihan, ingat pilihan. Sebab ada orang yang akan mengambil pilihan di luar sana. Kalau kehidupan ini terjadi begitu saja, tiba-tiba ada. Saya sekarang kalian menganggap yang mana? Adakah Sang Pencipta di kehidupan alam semesta ini? Ada. Kalau gitu, siapa yang memberi kalian hidup? Sang Pencipta. Berarti punya siapakah hidup kalian? Berarti untuk siapakah kalian hidup? Bekerja untuk Mau? Mau nggak? Belajar untuk pacaran untuk Nikah untuk Sang Pencipta. yes. Kau menikah juga untuk Sang Pencipta. Punya anak juga untuk Maka kalau nggak punya anak untuk Sang Pencipta. Di mana uangnya? Sang Pencipta. Hah? Coba. Siapa yang kasih oksigen? Sang Pencipta. Pernah dia minta bayar? Tidak. Terus kalau kalian kerja minta bayar? Kalau dikasih, kau terima. Tapi jangan kau minta. Kalau nggak dikasih kau terima kasih. Sebab hidupmu dari berapa umur kalian paling tua di sini? Umur paling tua berapa? 24. Oke, ku hitung ya. Berarti 24 tahun. 17 Kali 365 hari. Dikali 24 jam. Dikali 60 menit. 1 menit 8 liter oksigen. Karena tidal volume kalian adalah 500 cc. Tidal volume berarti setengah liter. Pernapasan normal 16 kali per menit, setuju? Berarti setengah kali 16, 8. Harga oksigen paling murah kalau itu harus bayar, itu belinya di rumah sakit. Khusus untuk pasien yang sudah mau mati. 32 perak per liter. Tapi kalau kau beli oksigen di Metrum sana yang ketengan, itu bisa 5.000 per liter. Bisa kau bayangkan? Kita ambil aja harga paling murah ya, 32 perak per liter. Berarti 32 kali 8, 256 rupiah per menit kalau oksigen bayar. Berarti kukalikan 256. Jadi yang umurnya 24 tahun kau berutang sama Tuhan 3,2 miliar.
Oh, itu mulianya Tuhan. Bejatnya kau gitu. Nah, paham kan? Bukankah kita seharusnya bersyukur aja? Kau punya uang, kau bersyukur. Kau nggak punya uang, apakah beda bersyukurnya? Kalau beda bersyukurnya berarti kau tidak bersyukur. Gak bisa tipu-tipu. Hilang uangmu harus sama bersyukurnya dengan ketika ada uangmu. Tapi faktanya, coba hitung berapa kali kita mengeluh terus sama Tuhan. Kok kayak gini hidupku Tuhan? Kok kayak gini hidupku? Harusnya ketika misalnya KTI nggak siap-siap, bersyukurlah Wak. Berarti kan makin lama masa KTI-nya. Makin lama masa KTI makin banyak oksigen dikasih Tuhan. Bersyukur dulu. Enggak. Siapa nanti bekerja untuk uang? Angkat tangan. Masih banyak di bawah kesadaran. Jadi, enggak, gini tuh Ces. Dengar ya, lihat. Dengarkan aku. Dengarkan. Tadi aku ngajar di blog neurologi tentang refleks. Jadi refleks ada tingkah laku kita, ada refleks, ada yang dia berdasarkan kesadaran, volunteer. Jadi kalau aku meninju begini, bisa aku yang memerintahkan untuk meninju, bisa juga tinjuanku ini adalah refleks itu pusatnya di medula spinalis. Tanpa mikir kita lakukan. Udah, aku nggak tahu, tapi kurasa kita pasti sama. Dari mulai kecil kita ditanamkan untuk mengejar uang. Nak, kau belajar bagus-bagus supaya nanti kau kerja bagus. Kalau kau kerja bagus, uangmu banyak. Dah, nanti jumpa ulang tahun, apa yang dikasih sama kita? Hadiahnya, duit. Semuanya akan membuat kita senang ketika kita menerima duit. Aku nggak salahkan kalian. Kalau sampai sekarang mungkin kalian tertanam, terotak dengan uang itu menjadi sumber kebahagiaan. Itu adalah refleks yang tertanam. Sekarang itu yang harus kita ubah. Apakah kau terus mau kejar uang? Sampai nggak berani bilang bekerja bukan untuk uang. Karena kalian takut kalau nggak ada uang nanti Sementara hitungan hanya oksigen 3,2 miliar yang berumur 24 tahun. Itu masih udara. Lo kalian bisa selamat dari Jalan Sena ke sini, bisa selamat kayak mana caranya coba? Yang dekat aja lah Jalan Sena. Nyebrang kalian berapa kali nyebrang? Kok nggak ada nabrak-nabrak ditabrak orang kalian? Itu bayarnya kayak mana? Bisa selamat. Bisa ngerti ya? Lalu kita sedih, kecewa, marah nggak karuan, disuruh belajar nggak suka. Ya. Itu semua adalah indikator kalau kalian itu bukan melayani Tuhan. Kalian mengejar uangnya. Kalian di sini duduk hanya untuk apa? Biar cepat tamat, bisa kerja, dapat duit. Aku bahagia dengan hidupku. Tapi kalau itu prinsipmu, itu pilihanmu, hanya di hadapanmu sudah ada kepastian. Celakalah kamu kalau kamu memperoleh penghiburan dari kekayaanmu nanti. Oke? Serving doctor artinya apa? Kamu melayani, yang kamu layani adalah Tuhan. Kenapa kau layani Tuhan? Karena hidupmu berasal dari, coba bayangkan sebentar. Apakah mungkin kalau seluruh umat manusia di dunia ini bersatu,
lalu mengadakan kongres, konferensi. Yuk kita ciptakan yuk satu manusia aja. Kita pikirkan bersama-sama yuk. Kau pikirkan kayak mana buat tangan, kau pikirkan kayak mana buat kaki, kau pikirkan kayak mana buat hipotalamus, kau pikirkan kayak mana buat sel jantung, kau pikirkan buat sel liver. Ada berapa sekarang umat manusia? Sekitar 10 miliar. 10 miliar dibagi-bagi untuk menjadikan satu aja sel dalam tubuh manusia. Mungkinkah? Saya bayangkan betapa hidupmu sekarang itu hanya karena kehebatan Tuhan. Tapi kau boleh pilih menjadi orang yang tahu diri. Itu maka ada istilah manusia yang tahu bersyukur dan manusia yang tidak tahu bersyukur. Pilihlah. Tapi kalau kau ambil pilihan yang tepat, kupastikan kau bahagia. Dan kalau kau bahagia, apa yang terjadi? Hatimu gembira, jadi obat yang manjur. Saya tadi ada yang bilang juga itu, kalau gitu nggak usah lagi lah berobat ke dokter kalau udah gembira semua. Ku bilang ya bagus lah, berarti semua sudah sehat. Dokternya pun gembiranya itu ku bilang, karena dokter dari Mention nanti nggak ngejar paham. Tapi kalau kalian berpikir kayak mana nanti kalau nggak ada pasien, nggak ada uang aku, berarti kalian sedang mengejar uang. Berarti kalian adalah hamba. Hilang uang jangan dijaga. Karena kalau kau jaga uangmu jangan hilang, berarti kau hamba uang. Kau bekerja untuk menjaga si uang namanya. Saya. Itulah blog surfing dokter ini. Ada pertanyaan. Pak, kayak mana Pak? Biar aku nggak cinta uang Pak. Itu pertanyaan itu. Percayalah. Kalau ada mau nanya itu tanyalah sekarang. Bagaimana supaya aku jangan suka sama uang? Ada bertanya? Ada. Kau bertanya. Berarti selama ini masih suka uang ya? Oke, anggaplah ya berarti ya. Ada orang yang mungkin dia suka kali sama uang. Sekarang kita sebagai dokter ditanya, bagaimana supaya nggak suka uang? Ingat yang ku bilang tadi, bahwa perilaku pikiran kita sampai dengan usia berapapun itu ada dari dua hasil. Akibat dari refleksnya atau memang pilihannya. Bisa? Sekarang ajaklah dia memilih. Maukah kau supaya nggak suka uang lagi? Sekarang ku tanya sama kalian semua, siapa yang mau supaya nggak suka uang? Bukan supaya. Siapa yang mau nggak suka uang lagi? Berarti semua memilih mau suka uang ya? Tetap suka uang aja lah ya keputusannya ya. Siapa yang mau nggak suka uang? Nah tuh, coba angkat tangan. Iya. Oh. Siapa yang tetap mau suka uang? Oke. Iya ya. Susah. Tiba-tiba. Karena udah merasakan di mana titik memang kayak nggak ada uang, sama belum merasakan di mana titik banyak uang. Iya, gitu. Jadi masih dalam, kalau aku ya dok, Iya. masih dalam misi untuk gimana rasanya. Paling simpelnya ya dok, kalau aku selalu menganggap gimana rasanya kalau kau mau makan, nengok menu, enak, pesan, harus nengok harganya di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Jadi belum ada sampai titik itu. Makanya masih cukup berat untuk ngomong Nggak suka uang. Nggak suka uang, cukup berat karena belum ada di titik itu. Mungkin yang lain udah ada di titik kayak udah pesan aja segala macam, tanpa harus memperhitungkan hal yang lain. Mungkin itu sih namanya. Jujur, kalau jujur. Iyalah, iya. Memang harus jujur. Tapi memang makanya
agak lebih mudah nanti kalian akan bertemu dengan orang yang udah sakit. Ketika dia sudah sakit, dia udah lemah itu. Kalaupun dia ada keinginan kayak kau bilang tadi, mau pengen makan enak, kasus dia misalnya sakit gula, memang nggak boleh makan enak. Nah, pertanyaanku samamu, apa menurutmu? Kau kan belajar kedokteran. Iya. Makan makanan yang mahal-mahal itu menyehatkan atau tidak menyehatkan? Nggak fungsi dok, soalnya healthy food mahal-mahal. Hah? Healthy food mahal-mahal. Iya, apakah itu untuk menyehatkan atau tidak menyehatkan? Iya. Hmm? Kan untuk menyehatkan. Untuk menyehatkan makan. Nggak juga sih. Tujuan makan adalah untuk energi yang pertama. Berapa banyak energi mau dimasukkan itu? Apa jenis energi? Apa kemudian harus makanan yang mahal? Berarti kita masih berpikir makan itu untuk enak. Padahal Tuhan menyatakan makan itu untuk energimu dan untuk kesehatanmu. Bukan untuk memuaskan. Paham? Bukan untuk membahagiakan diri kita. Aku hanya bisa kasih masukan samamu. Iya. Kita misalnya udah obesitas, bisa. Udah. Apa nggak kau bersyukur sama Tuhan? Bersyukur, nggak punya uang maksudku. Berarti kau nggak bisa beli makanan apa maksudku ya? Aku bukan bilang uangku banyak, tapi aku harus berjuang sekarang untuk tidak banyak makan. Dalam keberadaan bisa beli makanan apa saja yang ku mau. Bayangkan. Tapi aku memilih, aku tidak boleh membuat sumber bahagiaku itu dari makanan. Berarti yang ku sembah adalah makanan. Yang ku kejar adalah makanan. Yang ku idamkan adalah makanan. Sementara sumber hidupku adalah Tuhan. Gitu. Bisa ya? Cobalah, ini jadi perenungan lah ini. Perenungan. Oke, thank you buat jawabanmu. Mantap. Ada lagi yang kira-kira masih memilih untuk tetap suka uang? Dia tadi dari segi makanan, aku bisa nangkep. Ada yang mungkin mau merasa punya mobil mewah karena nggak pernah rasa mobil mewah. Ya, siap. Saya gini dok, bukan harus suka banget gitu sama keadaan baru kita dok. Karena lebih ke kayak aku melek aja gitu dok. Kayak kalau kehidupan ini kita semua butuh uang, ada butuh. Tapi bukan berarti aku sama menyebar dok. Sukanya ini dalam artian ya aku bekerja untuk mencari uang gitu. Kayak untuk hidupku kan gak mungkin untuk orang tuaku sepenuhnya sampai aku sampai gede sampai berkeluarga akan menafkahiku gitu. Jadi aku harus bisa survive sendiri dan dari survive itulah aku harus mencari uang. Nah, walaupun nantinya ke depan mungkin ada gambaran akan hidup berkeluarga, tentunya dari keluarga itu sendiri kan harus dikasih makan juga, harus untuk anak-anak juga sekolah gitu. Makan. Bukan soal barang mewah atau makan enak Sekolahnya. gitu. Iya, tapi dalam kehidupannya kayak dari kehidupan rumah tangga, mulai dari anak-anak juga gitu dong. Terus juga ya itu sih dok, lebih ke itu. Banyak ya yang kau pikirkan ya. Udah mau masuk overthinking ya. Udah masuk blok jiwa kan? Udah dok. Masuk overthinking di situ. Oke, dengar. Makanya Tuhan bilang apa? Pandanglah burung di udara. Jangan yang di bawah, yang di udara. Pernah kau pandang burung di udara? Yang tidak bekerja, tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapa. Maka janganlah kau khawatir akan hidup anak-anakmu, sebab hidup mereka dan hidupmu adalah punya. Boleh nggak Tuhan menentukan apa untuk hidupmu? Mau nggak kau ditentukan oleh Tuhan hidupmu?
Ah masa sih buktinya kok kejar uang? Itu karena mikir itu tuh dok, karena kayak memang hidup ini udah diatur Tuhan, tapi ya mungkin nafas itu dikasih Tuhan lah. Oke. Tapi kalau udah dalam kehidupan sehari-hari untuk jasmani gitu, Tuhan nggak sediakan? sediakan Tuhan, kita kan harus mencari juga dok gitu. Boleh kau cari itu. Kau baca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan, bukan kau kejar. Nanti kau akan bisa lihat. Aku cuma mau bilang, cuma nanti kalau aku bilang ini sama kalian naif. Buatlah diri kalian bekerja bukan cari uang. Kalian lihat nanti dikejar uang kalian. Tapi ada syaratnya. Kapan kau akan dikejar uang? Waktu kau tidak berbahagia kalau ada uang. Paham ya? Karena Tuhan gak mau kau hancur. Kalau kau masih bahagia lihat uang, nanti akan kau kejar segala sesuatu untuk membahagiakanmu dengan uang. Maaf, tadi dia suka makan. Tuhan sayang sama dia. Maka Tuhan gak kasih uang berlebih sama dia untuk dia makan. Tuhan gak mau sia-siakan hidup dia. Dia mau jadi dokter nanti. Dokternya akan bisa nolong orang banyak. Bagaimana mungkin dia bisa nolong orang banyak kalau dia pun nanti sakit gula? Maka kalau sekarang dia gak bisa makan sesukanya, artinya Tuhan punya rencana untuk dia. Bisa paham ya? Jadi Tuhan itu harus kau biarkan untuk apa? Terserah Tuhan aja. Mau lakukan apa buatku. Jadi kau gak overthinking. Jangan ukurkan dengan uang. Sebab kalau kita ukurkan dengan uang, betapa tidak adilnya kita sama Tuhan. Tuhan gak pernah minta bayar oksigen dari kita. Masih oksigen. Tapi kok kita mikir uangku kok cuma segini, uangku kok cuma segini. Atau dalam doa kita bilang, Tuhan aku perlu uang, Tuhan aku perlu uang. Tuhan bingung lihat kita. Berapa yang kamu perlu anakku? Berapa yang sudah kau terima? Itu harus ada dalam perenungan kita. Maka kau bisa dengan sadar nanti, Tuhan aku mau bekerja melayani Tuhan. Aku akan lakukan yang terbaik. Aku percaya hidupku dipelihara oleh Tuhan. Maka pelajari satu lagi. Berapa lama manusia dapat bertahan tanpa makan? 40 hari. Bukankah Tuhan tidak pernah membiarkan kau 1 hari pun tidak makan? Maka dia bilang, pandanglah burung di. Jadi kalau kau lagi gak punya uang, keluar kau pagi-pagi, lihat burung di udara. Lalu bilang dalam hatimu, iya ya, dipelihara dia sama Tuhan ya. Pikir baik. Oke, bisa ya? Oke. Nanti pertanyaan lain kita lanjutlah hari-hari lain ya. Ini biar kita close dulu. Nanti recordingnya aku naikkan ke YouTube. Thank you sekali lagi semuanya. Sebelum pulang kita di sini berdoa dulu kita. Aku yang berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara segenap kehidupan kami, kalau bukan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami, kalau bukan Tuhan yang menjagai setiap sistem metabolisme di dalam tubuh kami, sehingga jantung kami dapat terus berdetak, sehingga pikiran kami dapat terus berjalan sebagaimana mestinya, semua sistem saraf otonom, volunteer, semuanya Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan pula yang menentukan segala sesuatu dalam tubuh kami. Kalau bukan karena Tuhan yang kemudian melepaskan kami daripada yang jahat, melepaskan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari segala kecelakaan, kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kami belajar kebenaran-Mu. Kalau kau izinkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen, bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan, mulai dari hari ini, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa membuat pilihan. Kalau kami tidak mau lagi mencintai uang, kami tidak mau lagi suka dengan uang, kami akan memiliki prinsip biasa-biasa saja dengan uang. Sebab hidup kami bukan ditentukan oleh keberadaan daripada uang. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kaulah yang menjamah, Kaulah yang mengubahkan hati dan pikirannya, supaya boleh semakin lama semakin mengenal kebenaran bahwa Tuhan yang menentukan segala kehidupan
umat manusia, tetapi manusia punya pilihan bebas. Tuhan tidak menciptakan robot, Tuhan tidak memaksa manusia. Tuhan hanya menunggu manusia kapan dia sadar, lalu kemudian memilih untuk menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati semuanya ya. Shalom. Absen. Oke, kita absen. Oh, absen sendiri kan? Hah?